Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Sri Rizky Nur Endah, Magister Sains, dan teman-teman mahasiswa farmasi yang saya banggakan. Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua, agar bisa melaksanakan kegiatan hari ini pada keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya, tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Israsia dari kelas Farmasi 2A dengan NIM 2004010091. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis kualitatif kation golongan 3. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja pada materi. Analisis kimia kualitatif menurut Underwood 1986 membahas tentang pengidentifikasian zat-zat yang terdapat dalam suatu sampel. Tujuan utama analisis kualitatif adalah memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur. Sementara menurut Ganjar pada tahun 2001, analisis kualitatif adalah salah satu cara menguji suatu sampel terhadap zat ada atau tidaknya analit yang akan kita uji. Metode analisis ini terdiri dari beberapa langkah yang harus diikuti serta menggunakan teknik-teknik tertentu. Kation golongan 3, kation ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer serta hidrogen sulfida. Kation ini membentuk endapan pada amonium sulfida. Kation golongan ini diantaranya ada dua bagian, ada golongan 3A dan 3B. Golongan 3A diantaranya Fe3+, Cr3+, dan Al3+. Kemudian golongan 3B diantaranya CO2+, Ni2+, Zn2+, dan Mn2+. Selanjutnya analisis pendahuluan kation golongan 3. Suatu sampel larutan mengandung kation sebagai berikut. Kemudian direaksikan dengan HCl. Jika terdapat endapan, maka sampel tersebut adalah termasuk golongan 1. Jika sampel tersebut larutan, maka direaksikan kembali dengan hidrogen sulfida. Jika setelah direaksikan dengan hidrogen sulfida, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama terjadi endapan, maka salah satunya itu golongan 2. Jika membentuk larutan, maka dilakukan prosedur selanjutnya, yaitu dengan penambahan amonia sulfida. Jika terbentuk endapan, maka itu termasuk golongan 3 yang diantaranya sampel MNS, FES, FeOH3, NiS, COS, AlOH3, CrOH3, dan ZNS. Jika terbentuk larutan, maka dilakukan kembali prosedur selanjutnya untuk mengetahui golongan 4 atau golongan 5-nya. Selanjutnya dilakukan analisis spesifik kation golongan 3. Sampel dilarutkan dengan natrium hidroksida, terbentuk endapan putih dengan reaksi Fe2+ ditambah 2OH- membentuk FeOH2 endapan. Kemudian sampel dilarutkan dengan hidrogen sulfida, tak terjadi pengendapan dalam larutan asam. Kemudian sampel dilarutkan dengan amonium sulfida, terbentuk endapan hitam dengan reaksi Fe2+ ditambah S2- membentuk FeS endapan. Kemudian sampel dilarutkan dengan kalium sianida membentuk endapan coklat kekuningan dengan reaksi Fe2+ ditambah 2Cn- membentuk endapan FeCN2. Selanjutnya, analisis spesifik pada Mn2+. Sampel ditambahkan dengan larutan timbal oksida dan asam nitrat pekat, terbentuk warna merah lembayung atau ungu dengan reaksi 5PbO2 ditambah Mn2+ ditambah 4H+, membentuk 2MnO
HPO4- ditambah 5Pb2+ ditambah 2H2O. Kemudian sampel ditambahkan larutan amonium atau kalium peroksodisulfat atau K2S2O4O8 padat, membentuk larutan lembayung kemerahan yang disebabkan oleh permanganat, dengan reaksi 2M2+ ditambah 5S2O8 ditambah 8H2O, membentuk 2MnO4- ditambah 10SO4 ditambah 16H+. Selanjutnya, analisis spesifik pada nikel 2+. Sampel ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida membentuk endapan hijau dengan reaksi Ni2+ ditambah 2OH- membentuk NiOH2 endapan. Sampel ditambahkan dengan larutan amonia membentuk endapan hijau dengan reaksi Ni2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O membentuk endapan NiOH2 ditambah 2NH4. Kemudian sampel ditambahkan dengan larutan amonium sulfida membentuk endapan hitam nikel sulfida. Reaksinya Ni2+ ditambah S2- membentuk endapan NiS. Selanjutnya, sampel ditambahkan larutan kalium sianida akan membentuk endapan hijau nikel 2 sianida. Reaksinya Ni2+ ditambah 2Cn- membentuk endapan NiCN2. Selanjutnya, analisis spesifik pada Mn2+. Mangan dapat diidentifikasi dengan mengoksidasi Mn2+ menjadi MnO4- yang berwarna ungu dan dengan natrium bismutat dalam asam nitrat. Dengan reaksi 2Mn2+ ditambah 5HbO3 ditambah 9H+ membentuk 2MnO4- ditambah 5Bi3+ ditambah 7H2O. Jika sampel dilarutkan dengan natrium hidroksida akan membentuk endapan putih. Endapan dengan cepat teroksidasi bila terkena udara menjadi coklat. Dengan reaksi Mn2+ ditambah 2OH- membentuk endapan MnOH2. Selanjutnya sampel ditambahkan dengan larutan amonia akan terbentuk endapan putih. Endapan dengan cepat teroksidasi bila terkena udara menjadi coklat. Dengan reaksi Mn2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O akan menjadi MnOH2 endapan ditambah 2NH3. Selanjutnya, sampel ditambahkan dengan larutan amonium sulfida akan membentuk endapan merah jambu. Dengan reaksi Mn2+ ditambah S2- menjadi endapan MnS. Sampel ditambahkan dengan larutan natrium fosfat akan membentuk endapan merah jambu dengan reaksi Mn2+ ditambah 2NH3 ditambah HPO2- membentuk MnNH4PO4. Selanjutnya, analisis spesifik Zn2+. Sampel ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan seperti gelatin yang putih. Reaksinya Zn2+ ditambah OH- menjadi ZnOH2 endapan. Sampel ditambahkan larutan amonia akan terbentuk endapan putih zinc hidroksida dengan reaksi Zn2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O. Terbentuk endapan ZnOH2 ditambah 2NH4+. Jika sampel ditambahkan dengan larutan amonium sulfida, terbentuk endapan putih zinc sulfida. Dengan reaksi Zn2+ ditambah S2- terbentuk endapan ZnS. Jika sampel ditambahkan larutan di natrium hidrogen fosfat, akan terbentuk endapan putih 3Zn2+ ditambah 2HPO4 membentuk endapan Zn3PO4 2 kali ditambah 2H+. Jika ada ion amonium, terbentuk zinc amonium fosfat. Dengan reaksi Zn2+ ditambah NH4+ ditambah HPO4 menjadi endapan Zn3NH4PO4 ditambah H+. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.